Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wa'ada lis-sabirina wasyakirina jazaa'an mawfura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil khalqi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ma'syarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Fa innahu qala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita meneguhkan hati untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam setiap pekan nantinya ketakwaan kita akan kian meningkat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada satupun manusia yang selama hidupnya selalu menemui apa yang diingini, selalu mendapatkan semua yang diharapkan dan segala cita-citanya menjadi nyata. Dalam setiap hidup manusia pasti ada suka dan duka, sedih dan bahagia datang silih berganti. Maka sabar dan syukur adalah dua sikap yang harus dimiliki setiap diri agar bisa menjadi hidup dengan baik demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dalam hidupnya ada kalanya menemui sesuatu yang cocok dengan keinginannya. Ada kalanya pula menemui hal-hal yang tak diinginkannya, bahkan ia benci. Dua keadaan itu mengharuskan kita bersikap sabar. Kesehatan, keselamatan, harta, pangkat, dan segala kenikmatan dunia adalah hal yang pasti kita inginkan. Namun justru keadaan-keadaan inilah yang lebih membutuhkan sikap sabar. Kita harus bisa menahan diri agar tidak terjerumus dalam kenikmatan-kenikmatan fata morgana dunia yang akan menghantarkan kita pada kehancuran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Selanjutnya
sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan watak manusia, yaitu menjalani taat dan menjauhi maksiat. Setiap hamba harus terus bersabar dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sabar tingkat tertinggi adalah sabar menghadapi musibah-musibah seperti kematian, sakit, kecelakaan, hilangnya harta, dan lain sebagainya. Seorang hamba yang baik harus lera dengan ketentuan Allah dan meyakini bahwa segala yang dimilikinya adalah titipan. Semuanya akan kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Menciptakan. Dengan keyakinan seperti ini, maka ia akan tetap teguh dan kuat untuk melanjutkan langkah untuk meneruskan hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah juga berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat-ayat tadi mengandung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk bersyukur. Selanjutnya kita harus pahami bahwa hakikat makna syukur terdiri dari 3 aspek, yaitu ilmu, hal, dan amal. Maksud dari aspek ilmu adalah kita harus mengetahui dan menyadari bahwa segala nikmat adalah dari Allah yang Maha memberi nikmat dan anugerah. Maksud dari aspek hal adalah perasaan bahagia yang muncul dari pemberian nikmat Allah kepada hamba. Dan maksud dari aspek amal adalah melaksanakan sesuatu yang dikehendaki dan dicintai Allah sang pemberi nikmat. Aspek amal ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati harus meniatkan pemanfaatan aneka anugerah yang ada untuk kebaikan. Lisan harus mengungkapkan syukur dan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anggota badan harus mempergunakan segala nikmat dan anugerah di jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk diperhatikan bahwa seseorang yang mempergunakan nikmat dan anugerah Allah di jalan yang tidak diridhoi dan dicintainya, maka berarti ia telah kufur nikmat. Demikian pula jika ia tidak mempergunakan anugerah-anugerah Allah itu, membiarkan potensi-potensi diri dan hidupnya terbelengkai
terbengkelai, tersia-sia, tiada guna. Itu juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dibimbing untuk mengingat, mensyukuri segala nikmat dan anugerah, dan diberi taufik dan pertolongan untuk melaksanakan penghambaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana doa yang kerap kita baca sebagaimana berikut: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu, syukur kepadamu, dan ibadah yang baik kepadamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hidup adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bukankah pernah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat-ayat tadi memberikan pengertian bahwa apapun yang diberikan kepada kita itu adalah ujian dan cobaan. Saat hidup bahagia dan tercukupi, itu berarti sedang diuji. Bisakah bersyukur kepada Zat yang maha memberi nikmat? Lalu bisakah mempergunakan anugerah-anugerahnya dengan baik dan benar? Adapun saat berduka atau hidup dalam kekurangan misalnya, itu juga artinya sedang diuji. Bisakah bersabar untuk menghadapi cobaan tersebut? Jadi pada hakikatnya nikmat dan musibah semua adalah ujian. Karena itulah apapun dan bagaimanapun yang terjadi di hari-hari kehidupan yang fana ini, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa ingat, hati akan menjadi tenang dan tentram, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk meraih kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, yakni surga, kehidupan yang dirahmati dan abadi. Ayat-ayat ini juga hendaknya menyadarkan kita semua bahwa kenyataan apapun, cobaan apapun dalam hidup semestinya dijadikan pendorong, yakni untuk meningkatkan kualitas pribadi dan menjadi hidup yang lebih bermanfaat, bermartabat, dan bermakna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.